Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Agatha, Ainun, Ainur, dan Wike. Di sini kami akan mempresentasikan hasil ruang kolaborasi topik 5 rancangan pembelajaran dalam UBD. Rancangan pembelajaran dalam UBD meliputi 7 aspek yang meliputi where to. Namun di sini kami akan mempresentasikan aspek yang kelima, yakni evaluasi. Poin yang pertama yakni mengenai bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Penilaian diri dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menilai kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan proses dan tingkat capaian peserta didik berdasarkan hasil penilaiannya sendiri. Guru dalam membimbing peserta didik dapat menyediakan alat ukur berupa instrumen penilaian diri berisi pertanyaan-pertanyaan yang menggali sejauh mana peserta didik menangkap materi, apa saja yang sudah dipahami dan apa yang belum, inti dari materi yang dipelajari, dan kesimpulannya. Sedangkan dalam ranah afektif, guru menyediakan suatu angket atau kuesioner yang berisi pertanyaan reflektif mengenai sikap yang telah mereka lakukan selama jalannya proses pembelajaran. Contoh pertanyaan yang terdapat di instrumen penilaian diri seperti, saya dapat menjelaskan proses mekanisme sistem pencernaan. Sedangkan contoh pertanyaan pada angket atau kuesioner mengenai sikap seperti saya menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, saya berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Poin yang kedua, yakni bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar apabila diberikan scaffolding mengenai pengertian tentang tujuan dan manfaat evaluasi diri, sehingga peserta didik menyadari bahwa dengan melakukan evaluasi, peserta didik akan mengetahui kemampuan dan perkembangan grafik belajarnya. Melalui evaluasi juga akan terlihat sejauh mana perkembangan peserta didik, apakah ada kemajuan atau tidak, ataukah justru semakin menurun, apakah peserta didik naik kelas atau tidak, lulus dalam ujian sekolah atau tidak. Nah, dengan mengetahui tujuannya, peserta didik akan merasa perlu untuk melakukan evaluasi diri karena hal itu menguntungkan untuk diri peserta didik itu sendiri. Poin yang ketiga yakni bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang dibutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Guru bisa melakukan refleksi untuk melihat apa yang telah peserta didik pelajari dan hal apa yang perlu diperbaiki. Refleksi ini dapat dilakukan dalam bentuk penilaian tes tertulis ataupun tes lisan. Salah satu caranya, guru memberikan post-tes melalui kuis singkat terkait hal-hal yang telah mereka pelajari. Lalu, hasil post-tes tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti bersama oleh guru dan peserta didik. Guru menunjukkan bagian mana yang masih perlu ditingkatkan oleh peserta didik agar mereka dapat mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap hal-hal yang mereka pelajari bersama guru tersebut. Refleksi ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menyalurkan ungkapan dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami mohon saran dan kritik yang membangun. Terima kasih.